pimpin kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan pimpin kami, hingga pada pagi hari ini kami diberi kekuatan kesehatan untuk kami mengikuti kelas online. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dosen yang menyampaikan materi, berikan wibawa, otoritas daripada Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan kami boleh terapkannya dan boleh kami pakainya dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman yang akan presentasi hari ini, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa menjelaskan apa yang mereka sudah gali melalui kebenaran-Mu, sehingga kami juga boleh diberkati. Berkati juga setiap alat yang kami pakai, kiranya juga Tuhan menolong, memberkati, dan kami boleh bersukacita bersama melaksanakan kelas ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Dawa. Oke, pagi ini kita akan mulai presentasi oleh Bu Elu Catur. Bisa ya? Sudah siap? Ya, Ibu siap. Oke, baik, silakan. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Iya, selamat Shalom. pagi. Iya, saya mau mempresentasikan di mana saya dapat topik tentang perang dan damai. Jadi saya di sini sampaikan mengenai sikap gereja terhadap perang dan damai. Yang pertama, kita lihat latar belakang di situ. Ya, kita lihat yang pertama latar belakang bab 1 latar belakang. Sebentar ya. Oh, oke. Ya, pendahuluannya dalam Alkitab disampaikan bahwa sejak dosa masuk ke dalam dunia, maka manusia mulai saling memerangi satu dengan yang lain. Dalam Kejadian 4 ayat 8 disampaikan tiba-tiba Kain memukul adiknya itu lalu membunuh dia. Oleh karena itu sejarah Perjanjian Lama telah dinodai oleh banyak peperangan dan pertumpahan darah antara individu, kelompok, suku, dan juga antara bangsa melawan bangsa. Yang B, rumusan masalahnya yang pertama, apa pengertian perang dan damai? Dan yang kedua, bagaimana sikap gereja terhadap perang dan damai? Dan yang C, tujuan daripada penulisan adalah untuk memaparkan definisi perang dan damai dan menganalisis sikap gereja tentang perang dan damai. Ya, lanjut. Bab yang kedua yaitu pembahasannya. Yang A, pengertian perang dan damai. Pengertian perang, perang menurut para ahli. Yang pertama, perang menurut Kusumatmaja. Perang merupakan keadaan di mana beberapa negara terlibat dalam persengketaan bersenjata disertai pernyataan niat dari salah satu pihak. Yang kedua, menurut Karl von Clausewitz, perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa memenuhi keinginan kita. Dan yang ketiga, menurut Michael Galvin, perang merupakan konflik bersenjata yang nyata, luas, disengaja atas persoalan. Selanjutnya, pengertian daripada damai. Damai berarti sebuah keadaan tenang, tentram, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, damai. Dalam konteks Alkitab mengacu pada hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Damai menurut para ahli adalah kondisi tanpa kekerasan, keadilan, kesetaraan untuk semua. Damai dapat diartikan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara. Ya, selanjutnya bagian B, bagaimana sikap gereja terhadap perang dan damai. Yang pertama, sikap gereja terhadap perang. Gereja sangat mendukung perdamaian di semua tempat dan untuk semua orang, dan telah berulang kali secara lokal mengantarkan pencegahan atau penghentian perang
dan mendukung tradisi pasifisme yang panjang di gereja. Namun dalam keadaan tertentu, gereja juga percaya bahwa perang secara moral diperbolehkan. Bahkan mungkin perlu dibangun berdasarkan tradisi dan pengetahuan. Selama berabad-abad, gereja menggunakan teori perang yang adil sebagai dasar untuk memahami kebolehan perang dan moralitas tindakannya. Selanjutnya, yang kedua, sikap gereja terhadap damai. Gereja melihat perdamaian sebagai warisan Yesus Kristus. Dialah Raja perdamaian yang terbesar. Dan dengan demikian merupakan hasil dari kasih dan ketertiban ilahi. Perdamaian sejati berasal dari Tuhan yang melibatkan keharmonisan semua orang. Sikap gereja sebagai pembawa damai yang pertama, gereja harus berdoa. Yang kedua, gereja harus menjadi contoh komunitas perdamaian. Dan yang ketiga, gereja harus bisa memulihkan mereka. Selanjutnya, kesimpulan. Perang merupakan peristiwa yang dapat mengubah kehidupan dan peradaban manusia, di mana banyak orang mengecam perang, termasuk juga gereja yang tidak bisa dengan adanya perang yang penuh kekerasan. Sebaliknya, banyak orang termasuk gereja yang mencintai dengan kata damai atau perdamaian. Karena itu merupakan ajaran Tuhan Yesus dan banyak orang bahkan gereja untuk mendeklarasikan perdamaian bagi bangsa-bangsa karena dengan kedamaian akan menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Itu pemaparan daripada presentasi saya tentang sikap gereja terhadap perang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Elu. Ya, Silakan kita buka diskusi kita pagi ini. Siapa yang akan memulai? Ibu Catur cuman satu orang aja atau ada orang lain yang Hanya Ibu sama judul Catur yang saja. Ya, hanya Ibu Catur yang pilih perang dan damai. Mungkin ada yang lain, saya mungkin belum daftar atau bagaimana, seperti Pak Kusmanto kemarin, mungkin ada susulan. Tidak ada kelihatannya ya. Oke, hanya satu. Jawa. Nah, tadi kan bagian terakhir itu kan sebelum kesimpulan itu tadi ada 3 poin ya. ya. Coba di share lagi. Yang Tiga. mana ya? Oh, sebentar. Bagian terakhir sebelum kesimpulan. Bentar, Pak. Yohanes ini. Yang mana ya? Ada 3 poin Bu di paling sebelum Bentar, sudah kesimpulan. terlanjur. Mengenai Ya. sikap sebentar. gereja Ya, Sebentar, sikap ya. gereja itu kan. sebagai pembawa damai. Ya, tadi kan pertama kalau nggak salah doa gitu ya. Iya, iya. Terus yang kedua apalagi ya? Menjadi contoh komunitas perdamaian. Di situ eh, kira-kira contohnya itu bagaimana gitu kan, karena menjadi contoh ini kan kaitannya dengan perang, Iya. dengan perang. Karena apakah gereja ini kira-kira sudah ada gitu yang contoh kalau seperti perang Israel sama Palestina gitu kan, gimana para Anda orang-orang gereja, apakah sudah ada gitu gereja yang selain berdoa? Kalau berdoa sih pasti, kalau nggak berdoa kayaknya kan aneh. Tindakan apa yang sudah gereja lakukan karena ini kan untuk mewujudkan damai? Apakah ada barisan yang dibentuk Laskar Pelangi atau Laskar Kristus gitu untuk berangkat ke saya? Karena kan kalau seperti kalau Muslim kan biasanya mereka langsung gitu kan, Kirim jihad ya. jihad gitu. Nah, bagaimana kita? Apakah kita cukup hanya berdoa atau yang poin 2 tadi hanya sekedar ya kita berusaha untuk mengusahakan damai? Nah, apa tindakannya? Apa yang dilakukan, diperbuat oleh gereja? Itu saja sih Mbak. Atau cocok itu si Profesor Saduki kirim ke Israel sana biar jadi jihad di sana. Iya, terima kasih Bapak Yohanes. Iya sih, memang belum pernah dengar ya mengutus gereja untuk seperti tadi peristiwa perang Israel dan Palestina ya. Belum pernah kalau dari orang seberang mungkin ya sering ya mereka mengutus jihad ke sana gitu.
Ya maksudnya di sini ya, contohnya ya ini paling tidak kita yang sebagai orang Kristen yang di gereja itu tidak apa ya, memprovokasi gitu loh Pak. Dalam arti kita membentuk ya komunitas untuk ya memiliki sikap inilah menunjukkan perdamaian lah di tempat kita masing-masing gitu Pak. Seperti itu Pak ya Pak ya. Ibu mungkin Ibu dosen bisa menjelaskan lebih dalam. Ya, mungkin yang lain ada tanggapan Bisa mungkin. ditambahkan, Bu. Pak, iya Ya, ditambahkan Pak Dawa, silahkan. Tadi kan Pak Yo itu menanyakan adakah contoh yang Komunitas. sudah bisa Nah, dikirim ke sana itu begitu iya, ya. Saya rasa sih tidak ada karena tidak ada ya. yang mati pun di Heeh. sana orang Kristen. Iya, betul. Iya. Kecuali kalau si Profesor Saduki mau Mau dikirim ke dikirim. sana, boleh. Tapi ini tidak bercanda ya. Iya, Memang secara nyata itu tidak belum. ada ya. Iya, Tetapi seperti yang Ibu Catur katakan tadi bahwa kita membentuk komunitas, iya, ya itu pun hanya langkah-langkah saja untuk terjun secara langsung. Tidak mungkin bisa. Tetapi iya, apa yang kita lakukan itu sebagai orang Kristen? Kalau bisa, kalau apa ya kita berdoa. Berdoa itu penting. Hanya dengan doa. Karena siapa yang mau pergi mati ke sana? betul. Tidak mungkin. Karena di sana juga yang mati orang Kristen. Iya kan? Iya, Yang mati di sana juga orang Kristen. Bahkan kalau kita lihat berita itu, ada eh, pastornya orang apa itu? eh Gereja Ortodoks Timur itu mati karena dibom. Itu aja udah mati, kita dengar begitu aja pasti takut, Bu. iya, betul. Takut. Iya. Mau berjihad mau bagaimana mati takut. Kalau secara pribadi saya takut, Bos. Lebih baik saya Ayo, berdoa dari ayo. jauh aja. Iya, Betul. Tapi kalau ada teman-teman yang mau apa ya kita dukung lah. Nah, Mau berangkat ya. mau berangkat gitu. Kita patungan lah untuk berangkat ke sana. Bagi-bagi sudah bikin ketahuan. Profesor Saduki. Profesor Saduki boleh lah. Iya, itu Priska saja Pak Yu. donatur. Makasih. ya, kalau tadi kesimpulannya berarti kan secara etika gitu ya, Iya, orang-orang Kristen itu menolak ya, iya betul Ibu. menolak perang. Oke. Bu Elu, kalau Iya, kita baca di dalam Alkitab gitu ya, sejarah bangsa Israel, iya, itu Allah justru kan gitu ya, justru eh, memerintahkan kepada bangsa Israel gitu kan untuk menginvasi ke perang. Kanaan itu ya. Nah, itu bagaimana itu? Perang gitu, perang. Ya kan? Iya, Iya. Menurut Ibu bagaimana itu? Kok terus jadi bertolak belakang ya? Kok Allah di PL kok malah nyuruh perang ya? iya. Sedangkan mungkin di PB mungkin lebih kepada perdamaian gitu ya. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu? Iya, Semangat kalau Ibu Edu. Aduh, Atau yang lain mungkin kita bisa diskusi bersama ya. Gilbert Bu, Gilbert bisa tuh. kalau dari saya yang tadi Ibu sampaikan ini pendapat saya Ibu. Nanti kalau salah benar nanti Ibu luruskan. Kalau menurut saya yang di PL kenapa Allah suruh harus membunuh karena pada bangsa Israel untuk membasmi setiap bangsa-bangsa itu karena satu kepentingan Allah karena bangsa-bangsa yang disuruh dibasmi itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Jadi Allah suruh untuk membasmi itu. Seperti contohnya waktu mereka memasuk tanah Kanaan, karena di Kanaan sudah ada orang di sana itu bukan tanah yang kosong, sudah ada bangsa, ada orang-orang di sana, tapi Allah suruh harus membasmi karena itu tanah yang dijanjikan, istilahnya itu tempat Allah, suatu tempat yang sudah Allah pilih untuk bangsa pilihannya, dan itu harus netral, harus dikuduskan sehingga apa yang
bertolak belakang dengan kehendak Allah, itu Allah suruh harus dibasmi. Jadi waktu itu umat Israel masuk tanah Kanaan dengan membasmi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, supaya akan berdiri satu bangsa, satu generasi yang memang benar-benar hanya menyembah kepada satu Allah. Mungkin seperti itu ya Bu. Kalau ada kekeliruan nanti teman-teman Amin. bisa luruskan. Ya, silakan. Ikut nambah, Bu. Ya, silakan Jamie. Ya, yang saya menarik dengan istilah kenapa sih orang Israel kenapa sih Tuhan menyuruh umat Israel membunuh bangsa-bangsa? Pertama, semenjak keluar dari Mesir sampai ke tanah Sinai, ke Gunung Sinai, kalau kita melihat Allah itu tidak pernah membunuh ya, menghajar umat Israel. Tetapi setelah Gunung Sinai menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada umat Israel, justru di dalam semenjak diberikan hukum Taurat, ada ibadah di situ, kita melihat umat Israel pun dibunuh oleh Tuhan karena penyembahan berhala. Terus kemudian ada kawin campur, penyembahan berhala. Artinya begini, Tuhan mau memperkenalkan dirinya bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang sangat cemburu kepada umatnya jika dia menyimpang. Seperti hukum, kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan ada padamu Allah lain. Seperti itu semua. Nah, sehingga kenapa tadi yang dikatakan Gilbert, ketika umat Israel itu menuju tanah Kanaan yang sudah diduduki oleh orang-orang Kanaan, setiap daerah yang dilewati oleh umat Israel, kita melihat bahwa mereka selalu berperang. Kenapa? Karena di sini Allah mau memakai umat Israel, bangsa yang sangat kecil itu, yang dipilih Allah itu, untuk menyatakan bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kekudusan, tidak seperti Allah lain. Memperkenalkan juga bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang benar, karena memang terpengaruh dengan umat-umat di luar dari Israel itu, mereka sudah memiliki Allah lain, penyembahan berhala itu, sehingga untuk merebut tanah Kanaan itu mereka harus melewati peperangan. Dan itu adalah satu pengajaran bagi Tuhan, bagi umat Israel, mengapa mereka harus berputar 40 tahun di padang gurun, karena Allah mau membawa umat Israel itu untuk melihat Allah yang Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang berkuasa. Dan kita melihat hanya beberapa saja yang masuk di tanah Kanaan. Saya rasa itu, Bu, karena Tuhan ini adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak mau istilahnya itu diduakan lah, seperti gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Jamie. Ya, pandangan etika Kristen terhadap penyerangan bangsa Israel ke tanah Kanaan itu memang seringkali menjadi perdebatan gitu ya, terutama terkait dengan keadilan perang, terkait dengan kedaulatan Allah, dan juga moralitas terhadap tindakan itu sendiri. Tapi benar tadi yang disampaikan bahwa memang Allah kan memang sudah berjanji gitu kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. Tapi bukan semata-mata karena janjinya kepada Abraham itu terus kemudian Allah mengirimkan bangsa Israel untuk memusnahkan orang Kanaan begitu ya. Nah, tadi ada argumentasi bahwa bangsa Israel ini dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Kanaan karena bangsa Kanaan itu melakukan praktek penyembahan berhala begitu ya. Kadang-kadang mereka juga memberikan korban manusia, anak begitu ya. Terus kemudian atau tindakan-tindakan lain yang tidak bermoral gitu di hadapan Allah, praktek-praktek seperti homoseksualitas dan lain sebagainya itu. Nah,
Nah, jadi kemudian Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk menghancurkan bangsa di Kanaan bukan semata-mata karena janji Allah saja kepada Abraham yang akan memberikan tanah Kanaan itu gitu ya. Tetapi supaya bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan itu mereka juga tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala atau tradisi orang Kanaan itu. Nah, tetapi perintah ini sebetulnya spesifik hanya untuk bangsa Israel gitu ya, dan Kanaan. Bukan model universal sebetulnya untuk semua perang agama. Jadi ini memang kasus spesifik terkait dengan tadi Jamie sampaikan terkait dengan kedaulatan Allah. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak memperkenan adanya tindakan kekerasan, tetapi justru kita harus mengasihi, memberikan pengampunan. Dan kalau kita lihat sebetulnya tidak semua orang Kanaan loh dimusnahkan ya kan. Beberapa orang juga hidup berdampingan dengan bangsa Israel. Itu bangsa apa itu yang kemudian dia memperdaya Yosua dengan menggunakan sepatu yang sudah rusak begitu ya, dia bilang perjalanan kami jauh ini loh, roti kami sampai kering begitu. Bangsa apa itu namanya yang kemudian akhirnya hidup berdampingan dengan bangsa Israel di tanah Kanaan itu. Jadi budak pada akhirnya. Ya betul. Akhirnya kemudian dijadikan budak begitu ya. Orang Gibeon ya, orang Gibeon. Dan kasus Rahab juga kan, malah terus kemudian Tuhan menggunakan Rahab gitu ya untuk menyelamatkan utusan yang pengintai itu ya, sehingga akhirnya Rahab pun juga diselamatkan gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita perhatikan bahasa perang di dalam Alkitab itu seringkali menggunakan hiperbola gitu ya, seolah-olah itu tindakan membinasakan seluruh kota gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu maksudnya adalah menunjukkan ada kemenangan mutlak yang diraih oleh bangsa Israel, bukan pemusnahan secara literal. Ya, itu jadi terkait dengan invasi, saya pakai bahasanya invasi, penyerangan begitu ya, bangsa Israel ke Kanaan. Jadi ini adalah sebuah kasus khusus gitu ya. Perintah ini spesifik hanya untuk Israel dan Kanaan. Ini tidak bisa menolerir untuk aktivitas perang agama yang lain. Ya, kira-kira itu ada lagi. Silahkan kalau masih ada yang Saya mau silakan. bertanya Ya, silakan Gilbert. mengenai perang. Mungkin Ibu Elu setelah sakit ini mungkin sudah dapat pengilhaman dari Tuhan. Ya, yang ada dua pertanyaan. Yang pertama saya mau tanya, apakah perang itu dapat dibenarkan secara moral? Kalau memang iya, dalam kondisi apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara perang yang adil dan perang yang tidak etis? Itu. Terima kasih. Welling bisa menangkap apa yang disampaikan Gilbert? Iya, maksudnya tadi apa? Apakah? Yang pertama, apakah perang dapat dibenarkan secara moral? Jika iya, dalam kondisi apa? Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara perang yang adil dan perang yang tidak etis? Bentar ya Bapak ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ini bantu. Ini ada pendapat. Bilimon bisa itu.
Oke, boleh saya tanggapin yang pertanyaan Ya, silakan Melton. terkait moral? Mungkin ada aturan perang ya, jadi jangan menyerang warga sipil. Jadi peperangan itu bisa dibenarkan secara moral kalau kita itu mematuhi aturan, tidak memerangi warga sipil, tetapi sama tentara. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya Bu, Ya, silakan. kalau dari saya sih perang itu memang tidak boleh itu. Kecuali kalau etika. Boleh membunuh karena situasi, tapi kalau moral itu tidak bisa. Ya. Setuju? Siapa yang setuju dengan ini? Dari saya, Bu. Ya, silakan. Dari saya, Bu. Kalau bisa seperti pembahas tadi, Bu, bangsa Israel itu kan kita bisa lihat secara moral kan, Ya. secara moral. Jadi kita bisa pastikan apa jawabannya. Pakse, kasih hilang aja gambarmu, Pakse. Karena Dalam putus-putus kondisi suaranya. itu putus-putus kan? Kacamatanya lepas dulu. Ini Kacamatanya suaranya. dilepas betul, Gilbert. Pengaruh itu. Apa saya mungkin bisa di videonya dimatiin aja. Videonya Off cam. dimatikan Ya, dulu. off cam aja. Suara aja. Video dengan HP-nya dimatikan. Jangan dong. Oke. Ya, silakan. Jadi menurut saya itu Ibu, tadi yang sudah dibahas oleh Saudari Gilbert dan juga Bapak Pak Jimmy tadi itu untuk mengenai bangsa Israel itu saya pikir masuk, kalau moral kan masuk gitu. Kita bisa pastikan kenapa Allah melakukan hal itu, karena orang-orang di sana kan mereka memang penyembahan berhala. Allah yang kudus, Allah yang layak disembahkan, Allah Yahweh yang disebut oleh bangsa Israel itu. Dan juga kalau secara etis, kalau kita mau bilang etis kan sesuai dengan diskon kan keadaan yang terjadi di sana begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya bertanya Pak Dawa. Bagaimana? Mau bertanya sama Pak Dawa ini. Oh, iya, Pak Kusmantos. Pak Dawa. Ya, tadi dengan menyampaikan kalau secara moral perang itu kan enggak boleh ya. Iya. Kalau misalkan perang untuk mempertahankan keutuhan satu bangsa itu. Ya kan ada para pahlawan juga yang beragama Kristen juga kan. Tidak, maksud saya itu secara moral memang tidak bisa. Tidak dibenarkan. Tetapi secara etika, ketika situasi, ya mau boleh. Kenapa tidak? Ini Kalau berarti memang itu mendesak, contoh Pak Kusmanto sebagai pendeta, Bapak jalan di jalan, todong senjata. Secara moral, Bapak sebagai pendeta tidak boleh membunuh, toh. Tetapi kalau Bapak mau bela diri, kenapa tidak? Itu etika situasi. Gas. Berarti bahasanya moral itu ya, sama etika itu ya. Ya. Jadi memang kalau perang karena kita ada agresi begitu ya dari bangsa lain, ya untuk membela diri tentu saja dibenarkan gitu ya. Bukan karena ada penyebab yang adil juga gitu. Jadi perang itu hanya dapat dilakukan kalau memang ada alasan yang benar. Itu ada pandangan ya yang mengatakan bahwa teori perang gitu, teori perang yang adil gitu ya. Itu karena memenuhi kriteria moral, maka kemudian ya dijalankan perangnya. Tadi Bu Elu sempat menyinggung soal pasifisme Kristen itu ya.
Jadi Iya. itu pandangan yang betul-betul memang dia menolak perang dalam segala bentuk gitu ya. Iya. Pokoknya ya perdamaian yang harus dilakukan adalah perdamaian. Dasarnya apa? Ya karena Tuhan Yesus kan juga mengajarkan kita harus mengasihi semua orang, harus melepaskan pengampunan, ya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu ya. Jadi pokoknya semua jalan damai yang dipilih begitu ya. Nah, ini gereja juga terbelah sih soal ini. Ada yang menganut pasifisme itu gitu ya. Kayak Mennonites itu dia menganut ini pasifisme. Pokoknya apapun kondisinya pokoknya tidak menjalankan perang. Jadi harus tetap berdamai. Tapi kalau yang tadi yang teori perang yang adil itu seperti Gereja Katolik Roma, Protestan Reformasi itu mengadopsi pendekatan ini. Jadi boleh perang gitu ya. Kalau kita memang diserang duluan kok sebagai untuk membela diri, ya kita akhirnya berperang. Atau kalau semua jalan damai sudah gagal ya mau tidak mau perang gitu ya. Ya, jadi begini Bu ya, kan secara moral tidak boleh, Ya, betul. tetapi dengan alasan tertentu berarti Ya, boleh ya. ya. Itu pandangan yang ini ya, pandangan yang Ya, maksudnya kan, teori ya. maksudnya kan kata moralnya tadi kan menjadi penentu kan. Jadi secara moral kan katanya tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tetapi dengan alasan tertentu, misalkan dengan pembelaan diri, walaupun Ya. secara moral tidak boleh, akhirnya kan diperbolehkan. Ya, itulah etika. Kan etika bisa Ya. dimanipulasi gitu kan. Sama etika. Oke. Jadi Pak Berarti Andreas, kalau etika situasi diperbolehkan ya Bu ya. Ya, itu dia, gitu ya. Jadi etika situasinya ya itu jadi. Ya, situasi putra damai. Ya, nanti Pak Andreas kalau ada jemaat yang susah diatur, enggak masalah. Situasi aman. Antam. Karena situasi mendukung ya. Itu dia. Tanya Pak, Tapi jangan Pak disulut situasi. dong, jangan disulut. Kalau disulut ya perang dong gitu. Oke. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya tadi apa bedanya apa tadi perang yang Yang kedua itu apa perbedaan antara perang yang adil dan perang yang etis? Ya. Ya, saya jawab perbedaan perang yang adil dan perang yang Etis. etis. Iya. Perang yang adil, saya catat sih di sini. Perang yang adil itu yang pertama, ya perang itu ya perintah Tuhan ya. Perang yang adil itu dilakukan atas perintah Tuhan seperti perang yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Kanaan di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Dengan tujuan yang benar, yaitu tujuan perang yang adil adalah untuk mempertahankan kebenaran, keadilan dan keselamatan umat Tuhan. Ya, untuk perang yang adil ini dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan mematuhi hukum dan perintah Tuhan di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 18 dan penuh dengan belas kasihan. Perang ini dilakukan dengan belas kasihan yaitu dengan mempertimbangkan keselamatan dan kebaikan. Itu perang yang adil. Kalau perang yang etis, saya dapat perang yang etis sebentar Ibu. Ya mungkin Iya, bantu lagi tanggapan teman-teman. tadi mungkin sudah memberikan jawaban sih kayaknya. Iya, ya sudah ya Pak ya. Kan tanggapan-tanggapan yang kita tadi sampaikan tadi kayaknya kan sudah sedikit memberikan jawaban tentang perang etis kan. Ya, mungkin saya mau ikut, Bu. Iya, silakan. Ya, perang yang adil itu ini konsep yang dicetuskan oleh Agustinus dari Hippo dan Thomas. Jadi ada dua alasan perang yang adil itu. Pertama, keadilan sebelum perang. Artinya itu
ada perdamaian yang tadi ada usahakan kedamaian seperti PBB kan, itu adalah satu organisasi yang berusaha untuk memberikan perdamaian jika ada konflik bangsa itu, jika ada terjadi mulai konflik ada jadi PBB. Terus kemudian ketika di dalam peperangan keadilan, jadi yang seperti sempat disinggung siapa tadi, ada kita tidak tadi siapa, tidak boleh menyerang sipil, masyarakat sipil, rumah sakit itu ya. Jadi itu, jadi yang bisa berperang itu, yang bisa membunuh, saling membunuh itu adalah yang sedang terlibat dalam peperangan itu, militer khususnya, bukan warga sipil. Terus kemudian perang yang etis itu adalah, ini konsep ini lebih luas, jadi itu berkaitan dengan segala bentuk peperangan yang dijalankan dengan pertimbangan prinsip-prinsip etika universal, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, menghindari kekejaman, ya dan sebagainya situ. Jadi saya rasa, bagi saya inilah perbedaannya. Jadi kalau bisa didamaikan, damaikan. Tapi kalau sampai terjadi peperangan, ya itu hanya militer saja. Nah, kalau dia sampai menyerang sipil, nah itu sudah pelanggaran di dalam peperangan. Jadi ternyata memang di dalam peperangan itu, di dalam konflik itu, sehingga terjadi peperangan itu juga ada aturan yang mengatur. Ya. Ya, saya rasa seperti itu. Ya. Jadi kalau yang perang yang adil tadi kita udah tahu ya. Kalau yang etis itu ya. Tapi faktanya perangnya nggak adil, Bu. Betul, betul, tak adil, Pak. Kebanyakan nggak ada keadilan, Bu, nggak ada keadilan. Karena sudah kepentingannya, Pak. Betul. Ya, betul. Jadi alasannya berperang itu tujuannya jadi tidak jelas gitu kan. Ya, kalau yang etis memang kalau dibilang menghindari kekejaman, sebetulnya berperang aja itu udah pasti kejam ya, karena kan membunuh orang. Tapi mungkin ya sudah menghancurkan itu. Ya, mungkin menghindari kekejaman yang tidak etis gitu ya. Jadi yang terlalu misalnya sampai misalnya ya digorok-gorok begitu ya, sampai kemudian dihancurkan gitu tubuhnya begitu ya. Terus kemudian ini kasus yang kita berperang dengan Jepang, itu kan ada perempuan-perempuan yang disiksa sedemikian rupa sebagai budak seks itu ya. Nah, itu sudah sebetulnya itu kekejaman yang sebetulnya tidak perlu. Itu perang yang tidak etis sama sekali. Makanya kemudian Jepang kan akhirnya menyampaikan permintaan maafnya kepada negara-negara yang waktu dijajah oleh Jepang itu, dan perilaku tentaranya yang tidak etis seperti itu. Nah, itu diminta sampai harus meminta maaf di hadapan dunia begitu ya. Nah, itu termasuk perang yang tidak etis. Terus memperlakukan tawanan perang secara tidak manusiawi gitu. Kemarin kan bangsa Israel itu ketika melepaskan tahanan, tukar tahanan dengan Palestina itu kan juga diprotes begitu ya, bahwa yang tawanan dari Palestina itu diperlakukan tidak manusiawi. Tapi sejauh mana kebenarannya kita tidak tahu ya, kita kan dapat beritanya dari versi Indonesia gitu ya. Ya, tadi yang Melton sampaikan juga dengan Jamie juga, dampaknya terhadap warga sipil. Nah, itu juga harus diminimalisir. Tidak boleh menggunakan senjata yang seperti senjata kimia atau biologi gitu ya. Ketika Jerman itu, Hitler itu ya musnahkan bangsa Israel dengan genosida itu ya. Itu juga termasuk perang yang tidak etis. Banyak sih sebetulnya ya, aturan-aturan perang itu ada sih. Hukum internasional seperti
Konvensi Jenewa gitu ya. Itu mengatur perang yang apa namanya? Pelaksanaan perang itu harus seperti apa. Ya, ada yang mau menambahkan? Gilbert Ya, masih tadi ada. ikut Bu, nambahkan sedikit. Memang Silakan. ya kalau di Jepang itu ternyata memang kenapa dia memakai budak-budak tawanan perempuan khususnya itu untuk apa menggunakan perempuan sebagai memuaskan hawa nafsu para tentara itu ternyata ada alasannya, yaitu supaya pasukan tentara Jepang itu mereka semakin seperti ada kekuatan kembali gitu. Ya karena itu lebih kepada apa psikologisnya ya, lebih ke sana, sehingga itu ternyata alasannya mereka membuat itu ternyata seperti itu. Supaya ada seperti semangat perangnya kembali atau bagaimana. Jadi sebenarnya seperti itu. Dan kemudian kalau saya coba pikirkan, oh iya mungkin alasannya seperti itu, benar juga ya, orang di dalam dunia peperangan itu kan tertekan dengan hal-hal yang seperti itu. Berarti Ya, Jamie setuju mendukung begitu ya? ada alasan mereka, alasan Oh, mereka. bukan Jamie ya? Iya, enggak. Ya. Oke, Terima ya. kasih. Ya, terima kasih juga. Makanya Korea itu dengan Jepang sedemikian sakit hatinya ya sampai sekarang. Bangsa Indonesia itu memang mudah memaafkan ya. Tapi kalau Korea itu betul-betul dia sakit hati sampai produknya pun gitu ya. Kalau misalnya orang Jepang itu pakai mobil merek orang Korea mau pakai mobil merek Jepang, itu bisa dihancurin gitu. Sampai sekarang itu seperti itu. Jadi saking apa ya mendalamnya sakit hatinya gitu ya karena pelecehan seksual dari tentara-tentara Jepang itu. Oke, masih ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri mungkin untuk topik perang dan damai. Tadi yang bertanya Gilbert, bagaimana dengan jawaban yang disampaikan? Nah, sudah Bu, saya sudah mengerti karena langsung dijawab oleh mantan Panglima Perang, jadi saya agak. Jangan mantap-mantap, Jenderal bintang 4. Iya. Iya. Cukup, Bu. Baik. Terima Baik. kasih. Oke, jadi kita memang secara etika Kristen tuh masih ada apa namanya dua kubu ya, satu yang memperbolehkan perang gitu ya dengan alasan-alasan tertentu, yang kubu yang lain betul-betul tidak mendukung gitu ya, tidak menerima ada peperangan. Gitu. Pokoknya harus melakukan perdamaian. Oke. Terima kasih Bu Helu Catur untuk presentasinya pagi ini. Kita akan Terima kasih, Tuhan berkati. sama. Kita mau lanjut. Pak Tondiku ada? Tadi saya lihat sih ada. Pak Andiku Ada Pak Bu, Tondi. ada. Ya. Silakan Pak Tondi, etika bisnis ya. Ibu, nanti setelah Pak Tondi saya ya Bu, karena nanti siang saya ada ibadah penutupan peti Bu. Oh begitu. Ya. Atau mau dibalik dulu karena Nggak kan apa-apa Bu, nggak apa-apa, masih cukup waktunya. karena kan nanti jam 10 baru kita mulai sesi setelah Pak Tondi. Oh Betul, saya gitu. setuju, Bu. Ya, bagaimana? Nanti rame loh Pak. Pak Yu Baik. nanti rame loh. Pak Betul, Yohanes, betul. Pak Yohanes apa sih? Sebentar. Oh, Kemurahan kemurahan hati. kemurahan Ya, hati. ya, karena dengan Priskanya ada kan? Ada Ibu. Oh, Betul sudah itu perhatian. baik. Karena Pak Tondi ini nanti sendirian ya, sendirian. Kalau ini, oke deh, silakan Pak Yohanes dulu ya. Maaf Pak Tondi ya. Ya Bu, ya bisa. Oke, silakan Pak Yohanes. Baik Bu, terima kasih. Sebentar saya coba ya pendahuluan. Judul di atas berbicara mengenai
moralitas kehidupan yang mengacu pada prinsip-prinsip etika atas dasar iman Kristen, didasarkan pada Efesus 1 ayat 34, 7, 8, 13, dan 14 yang meliputi pokok bahasan tentang moralitas kehidupan orang beriman, tentang buah-buah iman yang tampak dalam semangat kehidupan untuk berbagi dengan kemurahan hati, dan tentang kepuasan hati yang tercermin dalam kehidupan orang beriman. Moralitas kehidupan Kristen tidak mengacu kepada iman Kristen yang mendasari etika. Verquil mengatakan etika bukanlah ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif atau penguraian perilaku atau tindakan manusia, namun etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang memaparkan masalah tentang apa yang baik sehingga bersifat normatif. Ruang lingkup pembahasan yang pertama tidak jauh dari nas Alkitab yang berbicara mengenai apa yang dikehendaki Allah dari kehidupan orang beriman. Yang kedua, konsekuensi logis dari prinsip kehidupan orang beriman yang tampak dalam spiritualitas di berbagai kehidupan, di mana terdapat persoalan yang berkaitan dengan moral etik kehidupan orang beriman, baik itu berbicara masalah kehidupan, masalah pencobaan, ujian yang berbeda-beda, yang kenyataannya tidak mudah untuk dijalani. Ketiga, mengenai kepuasan hati dalam perspektif etika Kristen yang tercermin dalam sikap hidup orang beriman yang berkemenangan. Berbicara mengenai kepuasan hati, maka perasaan atau emosi manusia yang memainkan peran. Orang tidak bisa yakin kalau perasaannya tidak mendukung, sebab perasaan itu penting untuk mendukung keyakinan atas iman seseorang. Rumusan masalah bagaimana orang percaya mengaplikasikan prinsip-prinsip atau mempraktekkan kemurahan hati dan kepuasan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan penulisan makalah ini memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas berkaitan dengan kemurahan hati dan kepuasan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penulisan secara teoritis dapat menjadi sumbangsih dan memberikan wawasan yang luas bagi orang percaya, dan ketika mempraktekannya dapat dilakukan dengan cara yang pembahasannya. Yang pertama, kehendak Allah atas umatnya. Tuntutan kepada orang percaya untuk hidup kudus, Efesus 1 ayat 4, Allah telah memilih kita supaya kita kudus. Ayat ini tidak berbicara memilih kita karena kita kudus, melainkan supaya kita kudus. Maksudnya, meskipun umatnya tidak kudus, penuh cacat celah dan dosa-dosa, namun dalam kebebasan, kedaulatan, dan dalam kasih-Nya berkenan memilih umatnya. Allah menuntut umatnya sesuatu yang tidak mungkin dapat dipenuhi. Mengasihi dengan kemurahan hati itu sesuatu yang sulit untuk dipenuhi, namun Ia juga memampukan. Dengan demikian, berbuat murah hati itu meskipun berat, Allah akan memampukan orang percaya untuk melakukannya. Untuk mewujudkan itu, Allah telah menyediakan semuanya yang diperlukan, tinggal bagaimana orang percaya mempergunakan. Kedua, berbagi kehidupan. Kehidupan orang beriman sejatinya tidak hanya ditandai oleh keinginan untuk memperoleh banyak bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Inilah dan yang membuat hidup lebih bermakna dan berguna bagi sesama. Kehidupan orang beriman selalu mempunyai dua sisi, yang terarah kepada Allah secara vertikal dan yang tertuju kepada sesama, yaitu horizontal. Firman Tuhan, 1 Yohanes 4, 19-20, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Yang ketiga, komitmen iman. Apabila orang beriman memiliki kemauan yang sungguh, maka perasaannya akan mengendalikan pikiran, mengarahkan kemauan, dan mengemudikan tindakannya. Menjadikan kasih Kristus sebagai penggerak untuk kehidupan spiritualitas orang beriman,
supaya menjadi semakin tangguh. Akal budinya menjadi kian jernih dan kreatif. Emosinya semakin peka dan terbuka bagi sesamanya. Dan kemauannya akan semakin aktif dan mantap. Untuk menjadi lebih inklusif, tidak ada cara lain bagi orang beriman harus menerima Yesus sepenuhnya. Menjadikan Yesus hidup di dalam kehidupannya. Karena hidup tanpa Yesus, sangat mustahil orang beriman akan mendapatkan kemurahan hati, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan kepuasan. Karena satu-satunya jalan dan kebenaran hanya di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Penutup, di dalam Yesus tidak selain berarti menyatu dan melebur ke dalam Dia sebegitu rupa. Sehingga tidak bisa lain bahwa kemenangannya otomatis menjadi kemenangan orang beriman. Untuk bisa melebur, harus bisa meninggalkan dan menanggalkan seluruh ego diri. Sebagai yang demikian, kepuasan hati secara mesti kita pahami karena penyertaan Yesus Kristus. Bila Yesus tidak di dalam kita, kita tidak lebih daripada bejana tanah liat saja. Pada akhirnya seorang beriman boleh berpuas diri manakala dapat hidup berbagi dengan kemurahan hati semata-mata karena kasih Yesus Kristus yang memampukannya. Itu Ibu, Ya, terima teman-teman. kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Priska bisa langsung tambahkan apa kira-kira berbeda atau sama dengan yang disampaikan oleh Pak Yohanes? Baik Bu, kalau punya saya berbeda dengan punya Bapak Yohanes karena punya Bapak mengenai perspektif etika Kristen, dalam perspektif etika Kristen, kalau punya saya mengenai perspektif iman Kristen. Jadi ada poin-poin kami yang berbeda, Bu. Oke, ya Bu, sebenarnya iya. sih sebenarnya sih karena ini berkaitan dengan etika terapan, memang harusnya dilihatnya dari perspektif etika. Tapi oke lah, silakan. Iya. Sebenarnya judul ini itu kan ya Pak Yohanes kan nomor 4 ya. Kemudian Lucy di bagian bawah. Jadi sesudah Pak Yohanes harus Lucy yang presentasi. Atau Lucy yang menanggapi. Karena di nomor 29 itu kemurahan hati dan kepuasan juga Lucy. Oh begitu. Oh jadi ini 3 orang. Berarti 3 orang. 3 orang. Oke deh, silakan. Setelah Pak Yohanes, saya di bawahnya, di urutan bawahnya Pak. Silakan. Saya rasa Pak Yohanes sudah bermurah hati dan puas sudah menyampaikan presentasi ini. Ya, silakan Priska, silakan. Baik Ibu, saya akan tampilkan punya saya. Baik, dalam punya saya membahas tentang kemurahan hati dan kepuasan dalam perspektif iman Kristen. Latar belakangnya, pada masa kini kemurahan hati dan kepuasan dalam iman Kristen semakin hari kalau kita lihat semakin berkurang atau menurun. Menurunnya kemurahan hati karena keegoisan pada diri manusia yang semakin hari semakin mementingkan diri sendiri. Dalam tulisannya, Taung mengatakan bahwa murah hati merupakan kata yang umum di kalangan orang Kristen. Sayangnya prakteknya banyak orang Kristen sangat kurang dalam mencerminkan akan kemurahan hati seperti yang diajarkan dan disampaikan oleh Kristus di dalam firman Tuhan. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana kemurahan hati dapat membawa kepuasan dalam kehidupan orang percaya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemurahan hati dan kepuasan dalam perspektif iman Kristen. Yang pertama yang akan saya bahas dalam pembahasannya yaitu makna kemurahan hati berdasarkan Alkitab. Dan juga poin B-nya contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan kemurahan hati, dan C definisi kepuasan dalam iman Kristen. Makna kemurahan hati berdasarkan Alkitab adalah kemurahan hati adalah suatu sifat yang seharusnya dimiliki oleh seseorang di mana dirinya selalu merasa empati terhadap
orang lain. Dan dalam tulisannya Taun juga mengatakan bahwa bermurah hati kepada sesama berarti kita mengasihi sesama, dan itu adalah sifat kasih, dan kasih adalah murah hati. Di dalam 1 Korintus juga menjelaskan bahwa orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Jadi ini merupakan makna kemurahan hati berdasarkan Alkitab. Jadi semua orang ketika memiliki kemurahan hati itu adalah sifat kasih yang ada dalam pribadi orang tersebut. Jadi kita pun perlu tahu bahwa murah hati merupakan salah satu karakter dari Kristus yang seharusnya dimiliki juga oleh orang beriman. Dan contoh tokoh Alkitab di dalam makna kemurahan hati ini, saya bagi juga bahwa ada contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan kemurahan hati, yaitu orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas mencatat bagaimana orang Samaria yang baik hati kepada orang yang ditemui ketika dalam perjalanan dan ia menolong orang tersebut. Itu adalah makna kemurahan hati tanpa memandang status sosial dari orang tersebut. Yang selanjutnya adalah definisi kepuasan dalam iman Kristen. Jadi definisi juga saya bagi dalam 2 bagian, yaitu definisi kepuasan dalam iman Kristen, yaitu kepuasan dalam iman Kristen adalah bukan hanya sekedar kepuasan duniawi, melainkan kepuasan yang tercapai melalui tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu kepuasan yang dirasakan karena persekutuan dengan Tuhan, dan juga kepuasan saat memberikan sesuatu kepada sesamanya. Jadi bukan ada sesuatu hal lain yang diinginkan untuk mencapai kepuasan itu, tetapi bagaimana dia memberi dan merasakan akan kepuasan di dalam dirinya. Ya, yang selanjutnya adalah perbedaan kepuasan dalam iman Kristen. Perbedaan kepuasan dunia dan kepuasan rohani. Perbedaan antara kepuasan dunia dan kepuasan rohani adalah kepuasan yang dirasakan secara dunia adalah tidak merasakan sukacita, tetapi kepuasan yang dirasakan secara rohani adalah adanya sukacita ketika memberikan sesuatu atau menolong sesamanya. Selanjutnya yang akan saya bahas dalam pembahasan saya adalah kemurahan hati sebagai prinsip hidup orang percaya. Kemurahan hati patut dijadikan sebagai prinsip hidup bagi orang percaya karena Kristus adalah teladan paling utama dalam bermurah hati atau mengasihi. Ronald dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa dalam ajarannya Paulus menegaskan bahwa kasih adalah prinsip utama dalam kehidupan orang beriman atau orang Kristen. Jadi seharusnya kemurahan hati itu tetap menjadi bagian dalam hidup orang Kristen atau menjadi prinsip dalam hidup orang Kristen. Dalam bagian ini pun poin selanjutnya adalah poin dari kemurahan hati sebagai prinsip hidup orang percaya. Mengapa? Karena itu merupakan perintah untuk kita bermurah hati, perintah Tuhan untuk kita bermurah hati. Jadi dalam bagian ini pun firman Allah mengajarkan agar orang Kristen harus hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Jadi kemurahan hati sebagai prinsip hidup orang percaya itu harus diterapkan karena ini merupakan perintah untuk kita bermurah hati atau perintah Tuhan untuk kita menolong sesama kita. Dan ya, yang kedua yaitu kasih sebagai dasar kemurahan hati. Jadi untuk bermurah hati pun, kasih pun harus didasarkan dalam hati orang percaya dan itu menjadi dasar supaya kita bisa bermurah hati kepada sesama kita. Yang selanjutnya, kemurahan hati bagi diri sendiri dan sesama. Taung mengatakan bahwa dampak dari orang yang bermurah hati bagi diri sendiri dan kepada sesama adalah akan menjadi serupa dengan Allah atau menjadi sama seperti Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih atau bermurah hati. Dalam poin-poin ini pun, dalam bagian ini pun kemurahan hati, dampak dari kemurahan hati bagi diri sendiri dan sesama adalah kepuasan batin dan adanya kebahagiaan sejati.
Dampak kemurahan hati adalah terdapatnya kepuasan, yaitu kepuasan secara batin dan kebahagiaan sejati dalam hidup orang percaya atau orang beriman yang melakukan kemurahan hati kepada sesama. Dan yang kedua adalah terdapat berkat Tuhan bagi yang murah hati. Jadi kemurahan hati bagi diri sendiri dan sesama itu ada timbal balik, adanya kepuasan karena menolong sesama atau memberi, dan juga ada berkat Tuhan bagi yang murah hati. Kesimpulannya, kemurahan hati adalah gambaran sifat Allah di dalam hidup orang beriman. Kemurahan hati dan kepuasan bukan hanya bersifat materi, namun secara spiritual orang percaya harus memberitakan Injil kepada sesama yang percaya kepada Tuhan. Kemurahan hati dan kepuasan hidup memiliki hubungan yang erat dalam perspektif orang beriman. Dalam ajaran Kristen, kemurahan hati dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa kebahagiaan dan kedamaian yang sejati dalam batin. Selain itu, kepuasan hidup dalam perspektif orang beriman tidak hanya diukur dari berkelimpahan materi, tetapi juga dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kemurahan hati bukan hanya sebuah tindakan sosial, tetapi juga sarana untuk mencapai kebahagiaan yang lebih mendalam dalam kehidupan spiritual dan emosional seseorang. Sekian dari saya dan terima kasih. Ya, Rizka bisa di stop share screen-nya. Ya. Silakan Lucy. Baik, Ibu. Coba saya tampilkan saya punya dulu. Ya, langsung saja kemurahan hati dan kepuasan. Saya agak beda sedikit, tidak terarah ke fokus ke perspektif Kristen ya lebih khususnya begitu, tapi di bagian saya itu lebih umum saja begitu. Ini yang saya akan bahasnya ada beberapa poin, definisi kemurahan hati, definisi kepuasan, dan pentingnya kemurahan hati, hubungan antara kemurahan hati dan kepuasan. Karakteristik kemurahan hati, faktor yang mempengaruhi kemurahan hati, dampak kemurahan hati dalam kehidupan sosial, dan berikut kesimpulannya. Yang pertama, definisi. Yang pertama, sikap yaitu memberi yaitu tanpa yaitu mengharapkan imbalan. Kemurahan hati adalah yaitu sikap yaitu sukarela untuk yaitu memberikan bantuan sumber daya atau yaitu perhatian kepada orang lain pada umumnya tanpa yaitu mengharapkan balasan. Ini yaitu mencakup yaitu derma waktu dan perhatian yang lurus kepada orang lain. Yang kedua, disadari oleh empati dan kepedulian. Kemurahan hati yaitu muncul rasa empati yaitu kemampuan untuk yaitu memahami dan merasakan apa yang dirasakan yaitu orang lain. Sikap ini berakar yaitu pada kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain yang menjadi motivasi utama untuk berbuat baik ya menurut orang Kristen. Yang berikut mencerminkan nilai sosial yang positif. Kemurahan hati tidak hanya yaitu bermanfaat yaitu bagi menerima, tetapi juga yaitu meningkatkan reputasi dan kehormatan individu dalam masyarakat maupun di lingkungan sosial pelayanan. Mendorong yaitu lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung.
Yang berikut yaitu definisi kepuasan. Ada 3. Yang pertama yaitu merasa puas dan yaitu bahagia. Kepuasan adalah ada keadaan yaitu emosional yang yaitu mengambarkan aktualitas diri, di mana yaitu individu yaitu merasa puas, bahagia, dan penuh makna dalam hidup. Yang orang percaya atau orang Kristen yang sedang melakukan dalam pelayanan. Ini yaitu mencakup yaitu perasaan positif yang muncul dari pencapaian dan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pemenuhan yaitu kebutuhan dan yaitu pencapaian tujuan. Kepuasan yaitu seringkali berasal dari pemahaman kebutuhan dasar dan pencapaian tujuan hidup, baik dalam yaitu lingkungan pribadi, profesional, maupun sosial. Ketiga kebutuhan ini yaitu terpenuhi, individu cenderung yaitu merasakan kebahagiaan kepada orang-orang yang memberi kepada yang lain. Yang terakhir, yang berikut, pengalaman positif yang nanti memberikan makna dalam hidup. Pengalaman positif ya seperti hubungan yang baik, pencapaian dan kontribusi kepada masyarakat atau di gereja. Berperan yang besar dalam menciptakan perasaan kepuasan ini. Nanti memberikan makna dan tujuan hidup bagi kepada orang-orang yang melayani. Yang berikut, pentingnya kemurahan hati. Ada 3 poin yang meningkatkan kualitas hidup individu. Bersikap murah hati tidak hanya meningkatkan kebahagiaan orang lain, tetapi juga untuk memberikan kebahagiaan dan kepuasan lagi bagi memberi. Tindakan memberi dapat menjadi sumber positif yang memperkaya pengalaman hidup. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan sosial dan kohesi komunitas. Kemurahan hati yaitu membantu membangun dan memperkuat saling pengertian, dukungan, dan rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat atau jemaat yang lingkungan. Ini yaitu menciptakan ikatan yang lebih kuat antara individu dan komunitas yang lain. Yang terakhir, mendorong perilaku positif dalam masyarakat atau di lingkungan sosial, bahkan di jemaat yang melayani. Sikap murah hati dapat menular, mendorong orang lain untuk berbuat baik dengan menciptakan budaya kebaikan. Kita dapat menghasilkan masyarakat atau umat atau jemaat Tuhan yang lebih baik dan lebih harmonis. Yang berikut hubungan antara kemurahan hati dan kepuasan. Ada 3, kemurahan hati dapat meningkatkan rasa kepuasan. Dalam tindakan kemurahan hati seringkali membangkitkan perasaan kepuasan karena memahami dampak positif yang kita ciptakan dalam hidup orang lain, berkontribusi pada kebahagiaan kita sendiri. Yang berikut memberi dapat memicu bahagia dan terasa terhubung. Ketika kita memberi, kita merasa terhubung dengan orang lain, menghasilkan rasa bahagia dan meningkatkan kepuasan hidup. Berbagi dengan orang lain menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat dan lebih kebahagiaan. Kepuasan dapat mendorong lebih banyak kemurahan hati.
Pengalaman positif yang dihasilkan dari rasa puas seringkali membuat kita lebih bersedia untuk memberikan kepada orang lain, menciptakan lingkungan lebih positif antara kemurahan hati dan kepuasan. Yang berikut karakteristik kemurahan hati. Ada 3 poin. Tindakan sukarela dan hati dermawan. Kemurahan hati dicirikan oleh tindakan sukarela yang tidak terpaksa dan penuh kasih, menunjukkan keinginan untuk membantu tanpa pamrih. Sikap inklusif dan menyayang, penajam. Orang yang murah hati biasanya memiliki sikap inklusif, memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dan bersikap penyayang terhadap mereka yang membutuhkan. Yang berikut memberikan dengan tulus tanpa pamrih. Kemurahan hati ditadani dengan tindakan yang memberi yang tulus, di mana individu merasa senang untuk berkontribusi tanpa menanti imbalan atau pengakuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemurahan hati. Ada 3 poin pengalaman pribadi yang nilai-nilai keluarga. Pengalaman hidup seorang dan nilai-nilai yang ditambahkan oleh keluarga berperan besar dalam membentuk sikap murah hati. Lingkungan yang mendorong empati dapat menghasilkan individu yang lebih baik. Yang kedua, pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan yang baik, lingkungan sosial positif juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan sifat murah hati. Individu yang berpapar pada komunitas yang peduli cenderung mengembangkan sikap yang sama. Yang terakhir, pengaruh budaya dan agama. Budaya dan ajaran agama seringkali memiliki pandangan dan normanya sendiri mengenal kemurahan hati yang dapat membentuk perilaku individu dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Dampak kemurahan hati dan kehidupan sosial. Ada 3 poin. Meningkatkan kepercayaan antar individu. Kemurahan hati membangun kepercayaan antara individu, memungkinkan masyarakat atau jemaat untuk berfungsi lebih baik dan lebih efektif dalam mencapai tujuan kolektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang lebih positif. Ketika individu saling mendukung dan membantu, ia menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif, di mana orang merasa aman dan dihargai. Yang terakhir, mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat atau jemaat. Kemurahan hati dapat meredakan ketegangan sosial dengan membangun saling pengertian dan menjembatani perbedaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat atau jemaat. Oke, berikut kesimpulan. Yang pertama, kemurahan hati dan kepuasan saling terkait, tidak beda jauh. Pentingnya memahami hubungan antara kemurahan hati dan kepuasan dalam hidup kita. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Yang kedua,
dorong diri dan orang lain untuk berbuat baik. Kita semua memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif. Berapapun kecil tindakan kita, kemurahan hati dapat menginspirasi orang lain dan membawa ke perubahan besar. Yang terakhir, menciptakan perubahan positif dalam hidup dan komunitas. Mari kita ciptakan budaya kebaikan dan kepedulian, keterlibatan di masyarakat atau jemaat dan tindakan kecil sehari-hari dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dan sekian dan terima kasih dari presentasi dari saya. Saya kembalikan waktu ke Ibu. Ibu nggak ada suara, Ibu. Ya, terima kasih Lucy. Cukup padat ini ya, 3 paper tentang kemurahan hati dan kepuasan. Oke, silakan. Kalau ada komentar, pandangan atau pertanyaan, dipersilakan. Shirley mau bertanya, Bu. Baik, terima kasih untuk ketiga hambanya yang sudah mempresentasikan hasil topik mereka. Dan di sini saya mau bertanya mengenai kepuasan hati dan kemurahan hati ini. Berkaitan dengan apa penjelasan tadi bahwa kemurahan hati ini berkaitan dengan bagaimana kita memberi dengan sukarela dan tulus hati dan lain sebagainya. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah kemurahan hati dan kepuasan ini ada kaitannya dengan pengampunan? Karena kita melihat bahwa kalau orang yang sakit hati tidak mungkin dia memiliki kemurahan hati. Kalau orang yang memiliki dendam dengan orang lain, iri hati, dia tidak akan memiliki kemurahan hati dalam dirinya. Terlebihnya kepuasan hati begitu. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang kepuasan, berarti ada ketidakpuasan begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak orang yang masih tidak menerima diri mereka, ya istilahnya insecure ya, masih insecure dengan kehidupan mereka dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat menanamkan kepuasan hati itu kepada diri mereka agar mereka dapat menerima diri mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Terima kasih. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, berbicara kemurahan hati ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Kalau itu nanti tadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah pengampunan. Orang bisa saja sih sepertinya kelihatan murah hati, tetapi belum tentu kalau dia punya ada permasalahan dengan orang lain, belum tentu hatinya juga mengampuni. Tetapi kalau dia memang punya hubungan yang baik bersama dengan Tuhannya, khususnya sebagai orang percaya, maka sekalipun mungkin orang yang ada di depannya itu menyakiti hatinya, dia pun tetap akan menunjukkan kualitas kemurahan hatinya. Jadi dia tidak bergantung dengan mau mengampuni atau tidak. Ini secara pribadi kalau saya terapkan. Karena ketika saya sudah diampuni oleh Tuhan, tanggung jawab saya adalah mengaplikasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya untuk menindaklanjuti dalam kehidupan keseharian, bagaimana supaya kemurahan hati yang Yesus sudah berikan itu terpancar dalam kehidupan saya. Sekalipun memang tadi dikatakan itu bukan sesuatu yang mudah, ya bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa menerapkan kemurahan hati itu karena kita sudah melihat, sudah percaya sungguh bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi tanpa dari Tuhan kita nggak akan bisa menunjukkan itu. Terlebih ketika ada orang yang memang tidak senang dengan kita, ada orang yang melukai hati kita, ya itu memang butuh perjuangan. Nah, sedangkan berkaitan dengan kepuasan itu kan akibat ya ketika kita bermurah hati,
saya percaya kita pun secara pribadi pun kita akan merasakan kepuasan kita. Sekalipun kepuasan itu sebenarnya bukan karena kita, kepuasannya karena kita merasakan, oh kalau aku melakukannya bersama dengan Tuhan, maka inilah sesuatu yang nampak secara langsung dalam kehidupan keseharian kita. Ini bukan berbicara tadi kan penanya, kalau ada orang tidak menerima jati diri lah gampangnya begitu kan, konsep dirinya, dia tidak bisa menerima keadaan. Jadi Tuhan mau supaya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, ya kalau itu memang kita mau berbagi kasih dengan orang yang tidak bisa menerima jati dirinya, lalu sebagai orang percaya, bagaimana sikap hidup kita untuk memberi sesuatu kepada dia supaya pada akhirnya dia bisa menerima jati dirinya. Kalau itu berkaitan dengan ketidakpenerimaan dirinya sehingga tidak bisa merasa puas. Tetapi kalau itu kaitan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk ya membimbing, mengarahkan, membawa orang itu supaya bisa menerima keadaannya, yaitu sesuatu yang memang tanggung jawab kita untuk mengerjakan. Kepuasan itu kan kalau tadi yang seperti yang saya bahas, kepuasan itu kan bukan tujuan yang aku melakukan ini supaya tujuanku aku puas, bukan itu. Tetapi sebagai refleksi orang yang sudah melakukan kemurahan hati, menunjukkan kemurahan hati dengan sendirinya, ya dia senang gitu, dia sendirinya puas karena apa? Karena dia mengerjakannya itu karena Tuhan, bukan karena kehebatanku, karena ini hasil usahaku. Mungkin itu sedikit, kalau mungkin maaf kalau kurang bisa menjawab. Terima kasih. Ya, memang kemurahan hati itu kan pengertiannya tadi apa? Sikap memberi Ya, gitu ya, dengan sukarela, tanpa pamrih gitu ya, memberi dengan kasih. Maka sebetulnya kemurahan hati itu juga berarti kan memberi maaf, ya, memberi pengampunan gitu kan, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau murah hati, kalau seseorang murah hati, gitu ya, maka dia pun pasti bisa mengampuni. Kalau dia tidak bisa mengampuni, ya dia berarti belum murah hati. Menurut saya begitu. Bagaimana, Sally? Pas, Ibu, terima Ya, kasih. ya baik. Masih ada lagi, silakan. Saya Ibu. Silakan, Gilbert. Harus kelihatan sudah gambarnya. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Kalau tadi kan Shirley bilang hubungannya kemurahan hati dan kepuasan pada kaitannya dengan pengampunan. Itu pengampunan itu apa reaksi daripada orang yang bermurah hati. Seperti Ibu jelaskan, karena kita tidak mungkin mau mengampuni kalau kita belum masuk dalam kategori orang yang bermurah hati. Jadi kepuasan itu mungkin contohnya kalau kita lagi ada masalah ya dengan orang, dengan teman begitu. Terus kalau kita sulit mungkin belum selesaikan masalah itu, rasanya kurang nyaman, kurang tenang. Artinya belum ada kepuasan, kita rasa seperti ada sesuatu yang belum beres. Jadi mungkin kita harus ajak bicara untuk selesaikan masalah itu rasanya beda ya, sekalipun orang tersebut belum mau mengampuni kita, tapi secara pribadi kita sudah puas karena apa yang menjadi ganjal dalam hati kita itu kita sudah sampaikan, kita sudah bermurah hati, maka efeknya itu mengampuni. Jadi kita sudah enak, cara kita sudah rasa puas. Kemudian yang kedua itu saya mau bertanya, tadi saya lihat dalam presentasinya Lucy ada membahas tentang hubungan sosial juga. Jadi saya mau bertanya itu, bagaimana etika Kristen itu menjelaskan hubungan antara kemurahan hati dan keadilan sosial? Itu. Berarti bertanya sama Lucy ya Pak ya? Iya.
Iya, kepada Profesor Lucy. Oke, baik. Terima kasih. Coba saya menjelaskan sedikit, terus yang nanti teman-teman lain bisa ditambahkan. Eh, Pertanyaan tadi apa ya? Saya tidak dengar baik-baik ini. Hubungan Bagaimana etika Kristen menjelaskan hubungan antara kemurahan hati dan keadilan sosial? Keadilan sosial, hubungan kemurahan hati. Berarti kalau menurut saya itu ya melalui tindakan dalam pelayanan. Tindakan ya, di dalam pelayanan. Pelayanan pelayanan di lingkungan sosial untuk kita menyatakan atau menyaksikan kita punya tindakan kemurahan hati itu ditunjukkan kepada masyarakat atau di jemaat sosial, sehingga orang kalau melalui dengan tindakannya kita itu pasti setiap orang mereka untuk memahami dan juga mendapatkan dari tindakan itu. Tapi ya menurut saya susah sih untuk jelaskan di sana. Mungkin coba Bapak kawan-kawan nih, siapa yang mau ditambahkan silakan untuk pertanyaan tadi. Ya, saya mencoba menambahkan. Berbicara tentang kemurahan hati, ketika seseorang itu sudah betul-betul menyadari, tadi kaitannya masih dari awal tadi sebenarnya, ketika dia sudah menyadari pengampunan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya, maka tanpa dibuat-buat pun ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, ketika dia ada dimanapun dia berada, kemurahan hati itu akan senantiasa terwujud dan dapat teraplikasikan. Dan saya percaya itu tidak akan pernah tidak akan pandang bulu, dia tidak akan pilih-pilih. Bahkan ketika kemurahan hati itu betul-betul sudah ada di dalam kehidupannya, praktek kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, saya percaya dia akan jadi berkat. Karena orang yang murah hati itu pasti akan diperhatikan oleh banyak. Sekecil apapun yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia kerjakan di tengah-tengah masyarakat, saya percaya orang Kristen pasti etikanya akan tetap diacungi jempol. Oh, ini loh orang Kristen. Sikap hidupnya luar biasa, kemurahannya jelas, kebaikannya jelas. Ketika ada bencana, ketika ada orang kesulitan, ketika ada orang bermasalah, dia langsung turun tangan, dia langsung bertindak. Itu sebagai bukti menunjukkan etika Kristennya sebagai orang yang bermurah hati. Karena didasari itu tadi, ketika dia betul-betul sudah merasakan kemurahan hati yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu sedikit Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Jadi memang kalau dalam perspektif Kristen, kemurahan hati dengan keadilan sosial itu pasti punya hubungan yang erat ya. Kenapa? Karena keduanya itu merupakan ekspresi dari kasih Allah kepada umat manusia. Jadi memang tidak bisa dipisahkan kalau hal itu gitu ya. Seperti dua sisi koin yang sama. Kemurahan hati dan dibaliknya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu memastikan hak dan kesejahteraan bagi semua orang. Kalau kemurahan hati itu kan mengajarkan kita untuk memberi lebih dari sekedar kewajiban, gitu ya. Landasannya adalah kasih. Seperti itu. Oke, masih ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kemurahan hati. Saya pendapat dengan Pak Yohanes tadi bahwa itu apa manifestasi atau salah satu akibat dampak yang terjadi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu manifestasinya. Nah, yang saya mau bertanya begini, bagaimana dengan kita orang percaya ini ketika kita
melakukan pelayanan yang kemarin sempat disinggung Ibu Eka, seperti kita ini ada yang kita mau nyatakan, ya kita mau menyampaikan kebenaran, sehingga ketika ada bencana yang seperti Pak Yohanes bilang, ada di lingkungan membangun masjid yang sempat disinggung kemarin, terus kemudian kita ini kan ada tujuan di belakangnya. Tujuannya kita nanti untuk untuk memberitakan Injil kepada mereka. Yang saya mau tanya seperti gini, bagaimana itu menurut pandangan etika Kristen? Ini kan ada motivasi di belakang itu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dengan ada beberapa orang yang melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri, apalagi yang sudah tersebar kita lihat di YouTube, media sosial. Tuhan tadi malam bicara sama saya, jam 12 siang batasnya untuk transfer ke rekening nomor ini. Ya, kalau mau diberkati batasnya jam 12. Bagaimana pandangan etika Kristen seperti itu? Kan ada motivasi di baliknya itu. Nah, apakah kita mengikuti yang itu atau bagaimana kita? Ketiga narasumber lah yang saya mau bertanya, karena itu berbicara tentang kemurahan hati dan kepuasan. Ya, baik. Silakan Profesor Priska dulu Yusri. mungkin yang mau menjawab. Profesor siapa dulu? Profesor Ayo Priska, Yusri dulu. Mbak Priska, Silakan Priska. Priska belum Priska masuk bener Pak suara. Yohanes, belum ada suaranya Pak. Priska. Baik, saya mungkin akan menanggapi. Ya, dari yang saya lihat untuk melayani dalam yang contohnya tadi Bapak dalam pertanyaan kedua mengenai melayani untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kalau kita lihat, ya memang banyak di zaman sekarang ini kalau kita lihat banyak orang yang menggunakan nama Yesus hanya untuk melayani terus dapat uang dari situ. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif dari etika Kristen, ya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab atau bahkan di dalam nilai-nilai kekristenan. Jadi bahkan di dalam Alkitab pun mengajarkan bahwa melayani harus dilakukan dengan motif yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan bahkan untuk membantu orang lain. Jadi kalaupun dia melayani untuk hanya mencari keuntungan pada diri sendiri dan untuk popularitas, itu pun mungkin ya pasti dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam Alkitab. Mungkin dari saya seperti itu, jika ada tambahan dari teman-teman. Kalau saya nambahin sedikit ya. Kalau dari pertanyaan Pak Jimmy yang kedua tadi udah terjawab dan disampaikan oleh Kak Friska, semua kita sepakat dengan hal itu. Tapi saya mau coba jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan orang yang beda dengan kita, sedangkan kita itu mau memberitakan Injil kan ada motivasinya gitu ya. Motivasinya dengan memberitakan Injil ya, begitu ya Pak Jimmy ya. Iya, jadi kita ini kan nggak punya motivasi ya, kita kan mau menginjil dia, gitu loh. Nah, terus Kembali kemudian kepada, kita dengan kalau saya itu melihat ya kembali kepada dampaknya nanti. Apa yang kita lakukan di dalam hal ini pun kita tidak salah, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk memberitakan. Kita disuruh untuk harus pakai strategi. Memang ketika kita melakukan itu tidak secara langsung. Nah, tapi kan kita berada dalam lingkungan yang mana? Kita juga maka Alkitab berkata, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Kita melakukan hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau saya sih tidak melanggar etika sih kalau itu. Ya, tanggung jawab kita kan memang tetap untuk mewartakan kabar baik. Iya, Pak. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita itu hikmat. Bagaimana kita menerapkan itu dalam keseharian kita di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah memang, tetapi
saya percaya ketika Tuhan itu kan bisa memakai cara apa saja. Kemarin Bu Eka kan juga menceritakan itu bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemurahan hati kita memang ditunggu oleh banyak orang, apalagi masyarakat pada umumnya itu kan sudah banyak yang memahami hukum Kristen itu kan kasih. Nah, jadi kan itu sudah kelihatan. Nah, mari tunjukkan hukum kasih itu di tengah-tengah masyarakat. Karena mungkin bisa saja Tuhan pakai kita hanya untuk menabur. Kan kalau kita membaca di Korintus itu ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan kan. Mungkin tanggung jawab kita bisa saja di satu tempat ya. Di satu tempat mungkin kita menabur. Nanti pada waktunya ada orang lain yang menuai. Ya ini contoh saja ketika saya melayani hampir 25 tahun di GKMI yang sekarang saya jalani. Ada sesuatu yang menarik. Dulu waktu saya masih kuliah, itu kami ada persekutuan doa misi. Ya gitu kan. Kita mendoakan salah satu suku gitu kan. Dengan tujuan di suku itu nanti ada yang bertobat. Lalu setelah saya selesai studi dan masuk dalam pelayanan, apa yang buat terkejut ya, Tuhan buat saya terkejut karena rupanya di salah satu suku yang menurut pemikiran kami pada waktu itu belum ada orang percaya, justru ada seorang hamba Tuhan yang ternyata itu saya gantikan. Ya, saya gantikan. Dan beliau justru yang menggembalakan, yang sudah menggembalakan sebelum saya. Jadi saya menggantikan beliau karena beliau sekarang sudah emirit. Artinya apa ya? Mungkin ada orang yang memang menabur, ada orang yang sekadar menanam, ya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah mungkin tanggung jawab kita sekarang ini, kita menabur di mana kita berada. Tapi mungkin di tempat lain juga, kita juga bisa langsung berbicara kepada orang lain. Langsung menceritakan tentang kebaikan Tuhan, langsung menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Bisa saja, karena kan masing-masing tempat pasti makanya tadi dibutuhkan hikmat Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu tadi harus kita terapkan di mana kita berada. Dan tidak semua tempat sama pemberlakuannya. Mungkin itu Pak Jimmy dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya kira bisa diterima ya apa yang disampaikan terkait dengan kemurahan hati dan kepuasan. Jadi kembali lagi bahwa kepuasan itu tidak berarti terkait dengan kita punya harta atau pencapaian-pencapaian duniawi gitu ya. Tapi kepuasan di sini lebih kepada sikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki, memiliki hati yang puas dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi dalam etika Kristen, kemurahan hati itu adalah sikap memberi. Motivasinya yang utama adalah kasih. Di luar itu, maka kemurahan hati tidak benar secara etika Kristen. Makanya tadi kalau PI, karena kita memang mengasihi gitu kan, mengasihi orang yang belum mendapatkan keselamatan, makanya kita ber-PI. Motivasinya adalah kasih. Kalau kepuasan itu kan kita menerima dengan rasa syukur. Ya tadi seperti yang disampaikan oleh presenter bahwa orang yang murah hati itu biasanya akan lebih mudah merasakan kepuasan. Karena hatinya tidak terikat pada harta milik yang kalau orang dunia mengatakan ya itu adalah bagian saya gitu ya, memang milik saya. Tapi lebih kepada hati yang mengasihi Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang puas itu akan lebih mudah memberi. Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu memang bukan milik dia. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Untuk tiga presenter Priska, Pak Yohanes dan juga Lucy, kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih. Kita akan istirahat dulu.
Cuman waktunya ini udah mau jam 10, kita masuk 10.20 lah ya, maksimal ya. 10.20 atau 10.15 nanti kita akan masuk sesi berikutnya. Gitu ya. Oke, selamat beristirahat. Nanti Ya, kita Ibu, nanti saya izin ya, Bu. Baik.